Aparat TNI tembak 3 warga yang diduga simpatisan OPM di Puncak Jaya, Papua. Ketahuan mengatrol nilai agar masuk jalur prestasi, puluhan murid lulusan SMPN 19 Depok, Jawa Barat dianulir masuk ke SMA negeri. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Camar Hena, inilah Sindo Malam selengkapnya. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah memanas lantaran 3 warga yang diduga simpatisan organisasi Papua Merdeka atau OPM ditembak aparat TNI. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua kembali memanas usai penembakan yang dilakukan aparat TNI terhadap 3 warga yang diduga merupakan simpatisan kelompok OPM pimpinan Teranus Enumbi. Peristiwa tersebut memancing kemarahan warga dan melakukan aksi dengan merusak dan membakar sejumlah kendaraan milik aparat TNI Polri dan pejabat pemerintah setempat. Dari 3 warga yang ditembak aparat, diduga salah satu warga merupakan kepala kampung Porbalo Distrik Dokome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dari hasil penindakan yang dilakukan aparat TNI, berhasil mengamankan 1 buah senjata api rakitan di salah satu kios milik warga yang berada di Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Hingga dengan saat ini, aparat TNI Polri masih terus melakukan koordinasi dengan massa dan meningkatkan pengamanan di wilayah tersebut. Terkait penindakan terhadap gerombolan OPM yang dilakukan oleh TNI, Satgas Yonif 753 di wilayah Kabupaten Puncak Jaya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 19.45, saya Kapendam 17 Cendrawasih, Letkol Infantri Chandra Kurniawan, menyampaikan bahwa benar kejadian ini dilakukan oleh Satgas Yonif 753 AVT pada hari Selasa terhadap gerombolan OPM dari kelompok Ratusan pedagang kaki lima kembali berunjuk rasa di halaman teras Malioboro II, Yogyakarta. Selain menuntut transparansi dan dilibatkan dalam proses relokasi, para pedagang juga membantah telah menandatangani perjanjian kontrak dengan pemerintah setempat. Aksi unjuk rasa kembali digelar ratusan pedagang kaki lima di halaman teras Malioboro II, Yogyakarta, Rabu siang. Dalam aksinya, massa menuntut transparansi dan dilibatkan dalam proses relokasi. Massa juga membantah pernyataan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X bahwa pedagang telah menandatangani kontrak perjanjian individual terkait hanya 2 tahun di teras Malioboro II. Menurut para pedagang, relokasi juga harus mensejahterakan para PKL. Keluhan kita dari awal sama, dari awal sampai akhir, yaitu relokasi yang partisipatif, transparan, dan relokasi yang mensejahterakan. Kita tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam hal proses relokasi. Yang dilibatkan adalah orang-orang tertentu, bukan dari kami. Kami merasa yang menjadi pedagang TM2 ini belum pernah menandatangani kontraktual atau surat perjanjian antara pihak pertama pemerintah, pihak kedua pedagang. Belum pernah sama sekali. Yang pernah kami alami, yang pernah dilakukan oleh pemerintah, pengampu TM2, pengelola TM2 yaitu UPT Cagar Budaya, yaitu validasi data. Sementara itu, meski menggelar aksi,
aktivitas pedagang di teras Malioboro 2 tetap berlangsung normal seperti biasa. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Sementara itu di Jakarta, massa buruh menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda. Para buruh tetap menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia memadati kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa digelar bersamaan dengan sidang judicial review Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Selain menuntut dicabutnya Undang-Undang Cipta Kerja, mereka juga menginginkan penghapusan outsourcing atau tenaga alih daya, menolak upah murah dan PHK sepihak. Sebelumnya, Partai Buruh telah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi sebagai upaya terakhir guna menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Serikat Buruh mengancam siap menggelar aksi mogok nasional serta demo berjilid. Misal contoh tentang PHK. PHK itu sangat dipermudah sekarang karena perusahaan hanya cukup membayar pesangon 0,5 kali aturan. Sebelumnya itu minimal 1 kali aturan dan ada yang 2 kali aturan, ada yang 4 kali aturan. Nah, sekarang cenderung 0,5 kali aturan. Itu kita jelaskan bahwa kecenderungan di lapangan sekarang PHK jadi lebih mudah karena membayar pesangonnya murah. Ada satu fakta yang kami sampaikan, karena ini adalah kesaksian fakta. Satu orang karyawan masa kerja 30 tahun dibayar pesangon 2,5 juta. Anda semua, kita semua bisa saja masa kerja 10 tahun, 20 tahun dibayar hanya tanda terima kasih. Ini ongkos pulang. Bisa terjadi. Dan itu sudah terjadi, kita sampaikan fakta-fakta yang terjadi. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Komite Keselamatan Jurnalis mengunjungi kantor staf Presiden, meminta KSP mengawal proses penyelidikan kasus pembunuhan wartawan Tribrata TV, Sampurna Pasaribu dan anggota keluarganya. Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen, Bayu Wardana, khawatir kasus tersebut masuk angin karena proses penyidikan hingga dengan saat ini berhenti pada penetapan 3 tersangka. Bayu meyakini ada keterlibatan anggota TNI dalam kasus pembakaran rumah yang berujung pada melayangnya nyawa Sampurna dan keluarga. Bayu menyayangkan sikap TNI yang hingga dengan saat ini belum memberikan kejelasan sikap untuk menyelidiki kasus ini. Dalam proses pengaduan, KKJ tidak bersama anggota keluarga korban. Bayu beralasan pihak keluarga sedang melakukan rekonstruksi kasus di tempat kejadian perkara. Pihak KKJ juga ikut mengawal proses rekonstruksi. Kami membawa kasus ini ke KSP karena kami ingin KSP mengawal proses penyidikan ini dengan baik gitu ya, karena kami merasa ada indikasi mungkin kasusnya bisa masuk angin ini kalau tidak dikawal oleh dari Jakarta. Ya, masuk anginnya begini. Jadi almarhum Riko Sempurna ini kan beberapa di akhir Juni itu dia menulis tentang praktek judi yang dia sebut langsung bahwa itu dibackingin oleh anggota TNI yang ada di dekat situ. Bahkan menurut kami secara prematur Pangdam bahkan Panglima mengatakan tidak ada hubungannya. Padahal kan proses penyelidikannya masih berjalan. Itu kira-kira yang sebenarnya kami merasa ini perlu dikawal. Keluarga wartawan Tribrata TV Sampurna Pasaribu meminta kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang sebagai pembunuhan berencana. Keluarga korban juga melaporkan dugaan keterlibatan oknum aparat yang disebut sempat mengancam korban. Keluarga wartawan Tribrata TV Sampurna Pasaribu terus mencari keadilan. Jumat lalu, putra sulung Sampurna Pasaribu ditemani kuasa hukumnya mendatangi markas Pusat Pos Militer Angkatan Darat atau Puspom AD di Jakarta. Mereka melaporkan dugaan keterlibatan oknum TNI AD berpangkat Koptu berinisial HB dalam kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang. Kalau almarhum Pasaribu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak
kepolisian, yaitu Kasatreskrim Polres Tanah Karo, begitu. Ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang kita laporkan ini, terduganya itu yang keterlibatan anggota TNI itu kepada Pimretnya untuk melakukan take down pemerintahan yang sebelumnya dilakukan. Ada 3 kali telepon, nggak diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan, kira-kira begitu di percakapan itu dari Pimret. Menurut kita, tim KKJ, sikap Panglima mungkin itu terlalu dini ya, dan itu memang harus kita klarifikasi kan begitu, bahwasanya kita menduga dari KKJ dan LBH menduga adanya keterlibatan TNI. Jadi dengan bukti-bukti yang kita bawa tadi, dengan adanya data dari saksi-saksi yang kita dapat, kan begitu, ini yang meyakinkan korban untuk melapor ke Puspamat Angkatan Darat untuk mencari keadilan. Sementara itu Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membantah keterlibatan anak buahnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi yang rumah wartawan dibakar sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau nggak ada. Sebelumnya rumah dan warung milik wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara dibakar pada Kamis dini hari akhir Juni lalu. Sempurna Pasaribu beserta istri, anak dan cucunya tewas dalam kebakaran ini. Peristiwa terjadi setelah Sempurna memberitakan praktik judi di daerahnya. Polisi kemudian menetapkan 3 tersangka, yaitu Yunus Saputra Tarigan, Rudi Apri Sembiring, dan Bebas Ginting. Namun polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Hadisaputra melalui kuasa hukumnya Jutek Bongso resmi melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut terkait dengan dugaan penganiayaan yang dilakukan 2016 lalu. Keluarga terpidana kasus Vina dan Eki melaporkan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri. Pelaporan disampaikan langsung oleh keluarga dengan didampingi kuasa hukum. Kuasa hukum terpidana Hadisaputra menyebut pelaporan Ibtu Rudiana perihal proses pidana berkaitan dengan laporan yang dibuatnya 8 tahun silam. Pelaporan ini dilakukan untuk mencari keadilan dengan apa yang telah dilakukan Ibtu Rudiana yang melakukan penyelidikan kasus sendiri. Salah satu perwakilan keluarga terpidana, Hasanah, ayah dari Hadisaputra, meminta Ibtu Rudiana segera diproses untuk mencari keadilan dan menegakkan hukum. Yang kami laporkan ini adalah masalah pidananya, perbuatan tindak pidana yang dia lakukan. Dia bikin laporan polisi itu kan model B, bukan model A. Artinya kita anggap dia masyarakat biasa, gitu. Oleh karena itu, apa yang dia lakukan, melakukan penangkapan, melakukan penekanan dan lain sebagainya, itulah yang akan kita laporkan. Mari kita uji. Pidana ini kita sudah tahu jalan ceritanya. Kenapa kita hari ini mewakili Hadi, ya kan, untuk melaporkan Ibtu Rudiana yang sekarang Ibtu Rudiana. Kenapa kita laporkan mewakili Hadi? Setelah tim, ya, kami ini 126 orang tim, kan gitu kan? Kami rapat, gitu kan? Kami melihat untuk menegakkan tentang peristiwa sesungguhnya apa yang terjadi. Ya, menurut kami inilah satu-satunya jalan bahwa kami harus melaporkan supaya diperiksa, supaya peristiwa itu menjadi terang benderang, kita adu bukti dan juga kesaksian dan juga apa yang kami sampaikan. Hasanah meyakini anaknya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Sama cari yang lurusnya aja. Kepengen ya Pak Rudiana segera diproses aja. Karena untuk menegakkan hukum dan keadilan. Udah gitu aja. Dan yakin anak Bapak tidak terlibat? Insya Allah, karena anak juga yakin dia itu nggak melakukan. Diketahui Ibtu Rudiana, ayah Eki, menghilang setelah memberi pernyataan terhadap media terkait kasus pembunuhan anaknya pada 2016 silam. Tim Liputan iNews melaporkan. Mabes Polri tengah mengevaluasi penyidikan kasus kematian Vina. Div Propam dan Itwasum Polri pun diturunkan untuk mengevaluasi penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina Eki.
penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus bergulir. Kabareskrim menyebut bahwa Polda Jabar mendapat asistensi dari Bareskrim Mabes Polri. Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Wahyu Widada menjelaskan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki masih berada di tangan Polda Jawa Barat. Ya, ini semua kan proses sedang berjalan. Kita juga tidak bekerja sendirian dengan teman-teman dari Propam, dengan Itwasum akan bekerja sama untuk melihat ini semua. Nanti hasilnya ya sekarang sedang dalam proses. Ya, tentu semua dalam proses evaluasi. Kita tidak bisa menyampaikan memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka, kan tidak mungkin seperti itu. Semua nanti akan dilaksanakan sesuai dengan alat bukti yang kita temukan. Usai Peggy Setiawan diputus tak menyandang status tersangka, Polda Jawa Barat masih terus memeriksa sejumlah saksi. Polri berjanji penanganan kasus ini akan dilakukan secara transparan dan profesional. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kewenangan Peggy Setiawan di pra-peradilan mendorong Polda Jawa Barat mengganti seluruh penyidik yang menangani kasus Vina dan Eki. Pergantian penyidik ini sebelumnya disebut-sebut akan menyeret kembali Peggy Setiawan ke dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Kemenangan Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di sidang pra-peradilan memancing reaksi berbagai pihak. Di antaranya, hasil pra-peradilan Peggy rencananya akan digunakan sebagai bukti baru dalam sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya. Tidak hanya itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus diam-diam mengganti semua penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pergantian penyidik ini sebelumnya disebut-sebut akan menyeret kembali Peggy Setiawan ke dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin menyampaikan, selama belum ada putusan yang bisa menggugurkan putusan pra-peradilan sebelumnya, maka Peggy tetap bebas. Insang menambahkan Peggy Setiawan sudah selesai dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurut kami bahwa sampai saat ini silakan aja mau ada pergantian, saya pikir itu hal yang positif. Tapi yang kemudian apakah nantinya akan menyeret klien kami cukup confident. Artinya bahwa di dalam putusan pra-peradilan selama belum ada putusan yang bisa menggugurkan itu, maka secara hukum itu tetap berlaku. Kemudian di dalam permohonan kami yang dikabulkan oleh pra-peradilan itu bahwa menyatakan tindakan yang lebih lanjut, ada frasa pada poin 5, tindakan yang lebih lanjut ini ke depan, artinya dia bersifat ke depan, maka ini merujuk kepada adanya kekeliruan dalam melakukan penangkapan atau salah orang. Jadi kalau nanti akan dikaitkan apakah Peggy Setiawan nanti lagi akan mau ditarik, menurut saya itu kayak rasa-rasanya kayaknya terlalu jauh, dan menurut saya Peggy Setiawan klien kami sudah clear and clean dalam persoalan ini. Dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi Bayangkara dalam menangani kasus-kasus yang ada di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, artis sinetron Amar Zoni dituntut 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Dalam sidang terungkap, Amar Zoni bukan hanya pengguna, namun juga memberikan modal kepada bandar narkoba dan menerima uang hasil penjualan narkoba. Wajah Amar Zoni ketika berubah tertunduk lemas saat mendengar tuntutan Jaksa Pengadilan Negeri Jakarta Barat Selasa siang. Artis sinetron terdakwa penyalahgunaan narkotika ini dituntut 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah karena dinilai tidak kooperatif selama pemeriksaan. Tuntutan ini jauh lebih berat dari terdakwa Akri penyuplai narkoba Amar Zoni yang hanya 10 tahun penjara. Jaksa juga menilai Amar Zoni bukan hanya pengguna namun juga dikategorikan sebagai pengedar karena memberikan modal 50 juta rupiah kepada terdakwa Akri untuk membeli sabu. Sabu kemudian diperjualbelikan kembali dan Amar Zoni menerima uang hasil penjualan sabu. Kuasa hukum Amar Zoni meminta jaksa melaksanakan penetapan asesmen yang telah dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pertama kita terkejut ya. Barang buktinya kan cuma 2,5 gram sabu.
0,5 ganja. Nah, tuntutannya seperti bandar besar. Sementara menurut jaksa, hak asesmen diberikan pada terdakwa jika barang bukti di bawah surat edaran Mahkamah Agung yaitu 1 gram, sementara barang bukti Amarzoni melebihi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa ketahuan mengatrol nilai agar masuk jalur prestasi, 51 murid lulusan SMPN 19 Depok, Jawa Barat dianulir masuk ke SMA negeri. Pihak SMPN 19 mengakui kesalahan mereka dan menyatakan siap menerima konsekuensi atas perbuatan tersebut. Puluhan calon peserta didik lulusan SMPN 19 Depok, Jawa Barat harus mencari sekolah lain usai penerimaan mereka di 8 SMA negeri dibatalkan. Kebijakan ini diambil setelah mereka ketahuan memanipulasi nilai rapor. Pihak SMPN 19 mengakui sebanyak 51 murid lulusan sekolah itu dianulir masuk SMA negeri karena ketahuan menaikkan nilai agar bisa masuk lewat jalur prestasi. Pihak sekolah berjanji akan bertanggung jawab atas kasus ini. Dan kami salah gitu ya, dan siap dengan konsekuensinya. Yang jelas kami bersama Dinas Pendidikan bertanggung jawab gitu ya, untuk 51 peserta didik kami yang dianulir ini. Nah, kami pastikan nanti bersekolah tapi di sekolah swasta. Kasus ini diproses oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek dengan melibatkan Dinas Pendidikan Kota Depok, Jawa Barat. Dari Depok, Jawa Barat, Iu Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Jokowi mengeluhkan hujan setiap hari di IKN yang menyebabkan progres sejumlah pekerjaan mengalami kemunduran. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sindo Malam bersama dengan saya Camar Haenda. DPRD Kota Solo menyetujui pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wali Kota Solo. Usulan pengunduran diri Gibran disampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Solo. Persetujuan tersebut dituangkan dalam surat keputusan yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Solo Kinkin Sulnatul Hakim. Pada kesempatan yang sama, disampaikan pemberhentian dengan hormat Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Selanjutnya DPRD mengusulkan Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, untuk diangkat sebagai Wali Kota Solo menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Usai pembacaan surat keputusan DPRD, Gibran Rakabuming Raka mengucapkan rasa terima kasihnya kepada warga Solo yang telah mensupport program pemerintah Solo dan membuat Kota Solo menjadi lebih baik. Sekali lagi terima kasih untuk warga Kota Solo yang selama ini sudah mensupport program-program dari pemerintah dan juga membuat branding Kota Solo ini. Sementara sambil berbenah ruang kerja yang akan ditinggalkan, Gibran Rakabuming Raka mengabarkan bahwa dirinya beserta keluarga akan pindah domisili di Jakarta. Pindahannya akan dilakukan sebelum ia dilantik sebagai wakil presiden pada Oktober mendatang. Meski akan berdomisili di Jakarta, Gibran mengatakan ibu kota Nusantara atau IKN menjadi salah satu daerah prioritas dirinya. Pemirsa, Partai Perindo memberikan surat rekomendasi kepada sejumlah pasangan calon kepala daerah. Acara dilaksanakan di Aula DPP Partai Perindo di Menteng, Jakarta Pusat. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo tiba didampingi sejumlah petinggi partai. Rekomendasi yang diberikan hari ini merupakan rekomendasi tahap kedua sebagai keyakinan Partai Perindo terhadap kepemimpinan sekaligus keyakinan partai untuk turut mendukung kemenangan dalam Pilkada 2024. Ketua Harian 1 DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo menyebutkan surat rekomendasi tahap kedua ini diberikan kepada 42 wilayah dengan 3 provinsi serta 39 kabupaten kota. Pada kesempatan yang sama, Partai Perindo juga memberikan apresiasi
serta dukungan kepada 13 kader Partai Perindo untuk maju sebagai calon kepala daerah. Partai Perindo juga akan memberikan surat rekomendasi tahap ketiga pada saat musyawarah kerja nasional di akhir Juli mendatang. Dukung dan sebaliknya kami mohon jikalau nanti kepala daerah sudah terpilih dari calon yang kita usung atau kita dukung juga membantu pembangunan Partai Perindo. Saya katakan kepada kawan-kawan, seringkali saya katakan Partai Perindo tidak ada artinya kalau tidak bisa berperan aktif ya baik di pusat ataupun di daerah. Karena untuk melayani bisa efektif artinya kita harus punya banyak kader ataupun non-kader yang kita usung dan kita dukung duduk di pemerintahan pusat ataupun daerah ataupun di legislatif pusat ataupun daerah. Dengan gitu tujuan daripada Partai Perindo, Kabupaten Kota dan seluruh jajaran di bawahnya, sekali kita mengusung dan mendukung calon kepala daerah, kita harus ingat konsekuensinya. Ya, jadi bukan hanya ikatan itu ada di awal, tapi kita harus mengawal sampai betul-betul calon-calon yang kita dukung dan usung ini bisa duduk memenangkan pilkada nanti. Ya, setuju semuanya ya? Ini adalah konsekuensi dari satu keputusan, konsekuensi dari satu dukungan, konsekuensi dari satu apa yang kita usung, yaitu bahwa kita harus bekerja keras, bergandengan tangan tentunya dengan partai lain yang ikut sama-sama mengusung dan mendukung untuk memenangkan calon-calon kita. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep masuk dalam bursa Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah. Presiden Jokowi pun menanggapi peluang putra bungsunya maju di dua daerah tersebut. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep didukung sejumlah partai untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Terbaru, Partai Golkar bahkan telah menyiapkan sosok pendamping untuk Kaisang, yaitu pengusaha Yusuf Hamka alias Baba Alun. Namun Kaisang justru menilai Ridwan Kamil yang merupakan sosok jagoan Partai Golkar untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Tapi saya rasa Golkar juga punya jagoan, Pak Ketum, ada Pak Ridwan Kamil. Mungkin kalau Pak Ridwan Kamil sudah bosan di Jawa Barat, mungkin bisa mencari tantangan baru Pak di DKI Jakarta. Tapi balik lagi, ini kan politik sangat dinamis, khususnya di Jakarta. Jadi kita tunggu aja sampai nanti akhir pendaftaran di 29 Agustus. Nama Kaisang juga santer dalam Pilkada Jawa Tengah. Elektabilitas Kaisang dalam sejumlah survei bahkan mengungguli sejumlah nama lainnya. Presiden Jokowi pun menanggapi peluang putra bungsunya untuk maju dalam Pilkada. Ia menyebut baik di Jakarta maupun Jawa Tengah, Kaisang memiliki peluang yang bagus. Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Di Jakarta, wacana duet Ka'bah alias Kaisang Baba Alun masih harus didiskusikan oleh partai anggota Koalisi Indonesia Maju. Alasannya, masing-masing partai ingin mengusung calonnya sendiri. Sementara di Jawa Tengah, sejumlah partai masih menunggu kepastian apakah Kaisang benar akan maju di daerah asalnya tersebut. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Golkar berencana usung Ridwan Kamil maju dalam Pilgub Jawa Barat. Duet Kaisang Yusuf Hamka juga terus didorong untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Di tengah terombang-ambingnya nasib Ridwan Kamil di Pilkada mendatang, Partai Golkar masih terus mendorong Ridwan Kamil maju di Pilgub Jawa Barat. Terutama jika Ketum PSI Kaisang Pangarep maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Kang Emil kemungkinan besar akan maju di Jawa Barat. Itu yang kami di Jawa Barat. Itu seperti yang diharapkan oleh teman-teman dari Golkar Jawa Barat maupun seluruh kabupaten kota, para ketuanya, dan juga para bakal calon kepala daerah di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Mereka mengharapkan seperti itu. Majunya Kang Emil di Pilgub Jawa Barat juga didukung oleh Partai Amanat Nasional. Bahkan PAN telah menyiapkan Bima Arya dan Desi Ratnasari untuk mendampingi Ridwan Kamil. Partai Gerindra hingga kini masih belum memberikan keputusan. Sebelumnya, Gerindra merekomendasikan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta.
Selain Ridwan Kamil, Bupati Purwakarta 2008 hingga 2018 Deddy Mulyadi jadi salah satu kandidat potensial dalam Pilkada Jawa Barat. Deddy telah dilirik sejumlah partai untuk maju dalam Pilkada Jawa Barat termasuk PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Manuver Golkar menyandingkan menantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution dengan Bupati Asahan Surya dalam Pilkada Sumut mendapat dukungan Partai Gerindra. Namun Bobi Nasution yang didukung 6 parpol masih harus menunggu keputusan dari parpol pendukung lainnya. Ya, terima kasih. Dan ini boleh kita DPD Partai Golkar Sumatera Utara resmi menunjuk Bupati Asahan Surya mendampingi menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution dalam Pilgub Sumatera Utara 2024. Golkar pun menargetkan menang 60% pada pilkada mendatang. Menanggapi keputusan tersebut, Partai Gerindra selaku salah satu pengusung Bobi Nasution memberikan lampu hijau. Kemudian Sumatera Utara, Pak Prabowo telah mengambil keputusan, yakni Saudara Muhammad Bobi Afif Nasution dengan wakil Saudara Surya. Semua daerah penting, semua daerah strategis dengan keunggulan dan kekurangan masing-masing, sehingga Pak Prabowo merasa bahwa daerah tersebut, provinsi tersebut harus dipimpin oleh orang terbaiknya di provinsi dan di daerah tersebut. Bakal calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengaku kursi calon wakil Gubernur Sumatera Utara memang sudah disepakati akan diisi oleh Partai Golkar. Calon wakil Gubernur Sumatera Utara yang memang ada disampaikan, dan kemarin Pak Erlangga juga sudah menyampaikan Pak Surya, dan tadi sudah disampaikan Bang Ijek. Nah, ini menjadi terang. Selanjutnya tentunya saya secara pribadi dan dari Partai Gerindra menunggu kelanjutannya setelah dari hari ini. Sementara itu PKB sebagai salah satu partai pengusung Bobi mencoba untuk memasangkan Bobi dengan istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Namun hingga kini belum ada kelanjutan dari wacana duet Bobi Nagita. Menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution tahun ini maju dengan dukungan dari 6 partai, yaitu Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKB, dan Nasdem. Selain Bobi, bursa Pilgub Sumatera Utara diprediksi akan diramaikan juga oleh Edi Rahmayadi. Edi akan didukung oleh PKS dan juga Hanura. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengeluhkan hujan di setiap hari di IKN hingga menyebabkan progres sejumlah pekerjaan mengalami kemunduran. Jokowi meminta publik untuk tidak menaruh ekspektasi lebih terkait dengan wajah IKN saat upacara 17 Agustus karena progres IKN baru mencapai 15%. Jelangkut kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, pemerintah telah memastikan lapangan di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara sudah siap digunakan untuk upacara pada 17 Agustus mendatang. Namun untuk kepastian jumlah peserta untuk upacara 17 Agustus masih akan diatur. Hujan yang turun setiap hari di IKN dikeluhkan oleh Presiden Jokowi hingga menyebabkan progres sejumlah pekerjaan mengalami kemunduran. Terkait hal tersebut, Jokowi meminta publik untuk tidak menaruh ekspektasi lebih terkait wajah IKN saat upacara 17 Agustus nanti. Karena menurut Jokowi, progres IKN baru mencapai 15%. Presiden Jokowi juga menekankan pembangunan IKN sendiri tidak akan dilakukan selama 2-3 tahun saja. Jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Tidak, paling nanti di 17 Agustus ini kalau dihitung semuanya secara keseluruhan itu 15%. Pembangunan akan dilakukan dalam jangka panjang dan bertahap dari tahun ke tahun, bisa 15 hingga 20 tahun. Beberapa hari sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono juga mengatakan curah hujan yang tinggi di IKN menjadi salah satu hambatan utama yang dihadapi para pekerja. Hujan yang terus turun menjadi masalah baru di tengah percepatan pembangunan fasilitas dasar IKN.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo menegaskan belum akan melaksanakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus mendatang. Bahkan pemerintah sejauh ini belum melakukan pembahasan terkait dengan pembatasan BBM tersebut. Ditemui seusai upacara Prapa TNI di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah belum akan melaksanakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus mendatang. Sejauh ini juga belum ada pembahasan terkait dengan persoalan tersebut. Berkembangnya isu pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang telah mendapat beragam tanggapan di masyarakat. Enggak. Belum ada pemikiran ke sana, belum.